8 Fakta Negara Palestina. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita dan menjelaskan fakta-fakta dari negara Palestina. Simak sampai akhir video ya. Yang pertama, Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah yang berbentuk republik parlementer. Terletak di antara Laut Tengah dan Sungai Yordan dengan luas wilayah 6.020 km persegi. Republik parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara adalah seorang presiden yang dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat. Tetapi kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Luas wilayah Palestina kurang lebih sama dengan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah di Indonesia. Yang kedua, Palestina berdiri pada 15 November tahun 1988 dan diumumkan di kota Aljiria, Aljazair. Saat ini terdapat dua entitas politik di Palestina, yaitu Otoritas Nasional Palestina dan Wilayah Pendudukan Israel. Otoritas Nasional Palestina adalah lembaga pemerintahan, sementara yang dibentuk berdasarkan perjanjian damai antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel pada tahun 1993. Otoritas Nasional Palestina mengendalikan sebagian wilayah tepi barat dan jalur Gaza, tetapi tidak memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tersebut. Wilayah pendudukan Israel adalah wilayah-wilayah yang diduduki oleh Israel sejak Perang tahun 1967, yaitu Yerusalem Timur, tepi barat, jalur Gaza, dan dataran tinggi Golan. Israel membangun banyak pemukiman ilegal untuk warganya di wilayah-wilayah ini, sementara mengusir dan mengekang warga Palestina. Yang ketiga, Palestina adalah tanah suci bagi tiga agama besar di dunia, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Di Palestina terdapat Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, tembok ratapan, tempat suci umat Yahudi, dan gereja Makam Kudus, tempat suci umat Kristen. Masjidil Aqsa adalah masjid yang terletak di Yerusalem Timur, yang merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum diganti ke Ka'bah di Mekah. Masjid ini juga merupakan tempat di mana Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam dari Mekah ke Yerusalem dan kemudian naik ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok ratapan adalah tembok sisa dari Baitul Maqdis atau Bait Suci Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Tembok ini merupakan tempat ibadah dan doa bagi umat Yahudi dari seluruh dunia. Gereja Makam Kudus adalah gereja yang terletak di Yerusalem Timur, yang diyakini sebagai tempat penyalipan, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Gereja ini merupakan tempat ziarah bagi umat Kristen dari berbagai negara. Yang keempat, Palestina juga menjadi tempat di mana Allah mengutus banyak rasul-Nya, seperti Ibrahim, Ishak, Lut, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, hingga Isa alaihissalam. Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu dan kitab untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Allah telah mengutus 25 rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, dan sebagian besar dari mereka berada di wilayah Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak dari semua rasul yang diberi janji oleh Allah bahwa keturunannya akan mewarisi tanah Palestina jika mereka bersabar dan taat kepadanya. Nabi Musa alaihissalam adalah pemimpin Bani Israel yang membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan menuju tanah Palestina. Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah raja-raja Bani Israel yang membangun Baitul Maqdis
dan memerintah dengan keadilan dan hikmah. Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul terakhir yang diutus kepada Bani Israel, yang mengajarkan ajaran cinta kasih dan perdamaian. Yang kelima, Palestina sering mengalami konflik dengan Israel, yang mengklaim sebagian besar wilayahnya sebagai miliknya. Konflik ini bermula sejak tahun 1948, ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya di atas tanah Palestina yang dibagi-bagi oleh PBB. Sejak itu, banyak perang dan kekerasan terjadi antara kedua belah pihak. Konflik Palestina-Israel adalah salah satu konflik terpanjang dan terkompleks di dunia, yang melibatkan isu-isu politik, agama, sejarah, hak asasi manusia, dan keamanan. Konflik ini dipicu oleh klaim berseberangan atas tanah Palestina, yang dianggap sebagai tanah air oleh kedua bangsa. Pada tahun 1947, PBB memutuskan untuk membagi tanah Palestina menjadi dua negara terpisah bagi bangsa Yahudi dan bangsa Arab Palestina. Tetapi, rencana ini ditolak oleh bangsa Arab Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Pada tahun 1948, setelah Inggris mundur dari wilayah tersebut, bangsa Yahudi mendeklarasikan kemerdekaan Israel, yang segera diakui oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Hal ini memicu perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangga, yang berakhir dengan kemenangan Israel dan pengusiran ratusan ribu warga Palestina dari rumah mereka. Sejak itu, konflik berlanjut dengan berbagai bentuk, seperti perang, pemberontakan, terorisme, pembunuhan target, pemukiman ilegal, pembatasan pergerakan, pembangunan tembok pemisah, dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang keenam, salah satu isu utama dalam konflik Palestina-Israel adalah status Yerusalem, kota yang dianggap suci oleh kedua negara. Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tidak terbagi, sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. PBB tidak mengakui klaim kedua negara ini dan menganggap Yerusalem sebagai kota internasional. Yerusalem adalah kota tertua dan paling bersejarah di dunia, yang memiliki makna religius bagi tiga agama besar dunia, Islam, Yahudi, dan Kristen. Kota ini juga memiliki nilai politik dan nasional bagi bangsa Palestina dan Israel. Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania pada Perang tahun 1967 dan kemudian mencaploknya secara sepihak pada tahun 1980. Hal ini ditentang oleh masyarakat internasional, termasuk PBB yang menganggap pencaplokan tersebut sebagai ilegal dan melanggar hukum internasional. Palestina mengklaim bahwa Yerusalem Timur adalah bagian integral dari wilayahnya dan harus menjadi ibu kota negaranya yang merdeka. Pada tahun 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengakuan resmi atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke sana. Keputusan ini menimbulkan kemarahan dan protes dari bangsa Palestina dan negara-negara Arab lainnya, serta menimbulkan kekerasan baru di wilayah tersebut. Yang ketujuh, selain Yerusalem, ada juga masalah pemukiman Israel di tepi barat dan jalur Gaza, wilayah yang diduduki Israel sejak tahun 1967. Israel membangun banyak rumah dan infrastruktur untuk warganya di sana, sementara mengusir dan mengekang warga Palestina. PBB menganggap pemukiman Israel sebagai ilegal dan melanggar hukum internasional. Pemukiman Israel adalah komunitas-komunitas yang dibangun oleh warga Israel di wilayah-wilayah yang diduduki oleh Israel sejak Perang tahun 1967. Menurut data PBB, ada sekitar 600.000 warga Israel yang tinggal di lebih dari 200 pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur.
Pemukiman-pemukiman ini sering menjadi sumber konflik dengan warga Palestina karena mereka merampas tanah, air, dan sumber daya lainnya dari mereka. Pemukiman-pemukiman ini juga menghalangi proses perdamaian antara kedua belah pihak karena mereka mengubah fakta di lapangan dan membuat sulit untuk menciptakan negara Palestina yang berdaulat dan berbatasan dengan Israel. PBB telah berulang kali menyerukan agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman baru dan membongkar yang sudah ada. Tetapi Israel menolak untuk mematuhi resolusi-resolusi tersebut. Yang kedelapan, meskipun menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, orang-orang Palestina terkenal dengan keramahan dan tradisi budayanya. Mereka suka menyajikan makanan dan minuman kepada tamu-tamunya, seperti teh min, kopi Arab, roti pita, hummus, falafel, dan kebab. Mereka juga memiliki tarian tradisional yang disebut dabke, yang biasa ditampilkan dalam pesta-pesta dan perayaan-perayaan. Budaya Palestina adalah hasil dari pengaruh berbagai peradaban yang pernah mendiami wilayah tersebut, seperti Mesir, Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Turki, dan Inggris. Budaya Palestina mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh orang-orang Palestina. Makanan Palestina adalah salah satu aspek budaya yang paling terkenal karena memiliki cita rasa yang khas dan bervariasi. Makanan Palestina biasanya menggunakan bahan-bahan seperti zaitun, gandum, kacang-kacangan, sayuran, daging, dan susu. Tarian dabke adalah tarian rakyat yang berasal dari wilayah Levan yang meliputi Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Tarian ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berpegangan tangan dan menggerakkan kaki mereka secara sinkron dengan irama musik. Alhamdulillah, itulah beberapa fakta dari negara Palestina. Semoga kita, Rashid pribadi, dan sahabat semua sebagai seorang muslim bisa selalu berdoa dan berkontribusi untuk perdamaian di negeri Palestina. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.